Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Semua orang bisa saja mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Tetapi Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang hidup. Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Dia memang mati di atas kayu salib di Golgota untuk menebus umat manusia yang berdosa. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan tidak mati lagi, melainkan hidup kekal selama-lamanya. Sebelum kenaikannya ke surga, setelah 40 hari lamanya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus Kristus memberi suatu amanat agung.
yaitu untuk menjadi saksinya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Mengenai amanat dari Tuhan Yesus Kristus ini, kita akan mulai dari sepenggal kalimat untuk menjadi saksiku. Ada orang yang berdalih, Pak, untuk menjadi saksi itu seharusnya orang itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi sejatinya amanat Tuhan Yesus Kristus tersebut hanya berlaku bagi para muridnya yang sejaman dengan dia, yaitu orang-orang yang memang berjumpa dan berinteraksi dengan Tuhan Yesus Kristus. Memang saksi itu lazimnya adalah saksi mata. Namun ada juga yang disebut sebagai saksi de auditu, yaitu saksi yang memberikan kesaksian berdasarkan apa yang didengarnya dari orang lain. Kesaksian ini memang kurang kuat dibandingkan dengan kesaksian dari saksi mata, tetapi dapat dipergunakan untuk menguatkan suatu perkara. Masih ada aneka jenis saksi lainnya, yaitu saksi meringankan, saksi memberatkan, saksi korban, saksi pelapor, saksi mahkota, saksi ahli, dan saksi pelaku kolaborator. Dalam hal amanat dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita yang hidup pada zaman sekarang dan bukan merupakan saksi mata, sejatinya dapat menjadi saksi de auditu, yaitu saksi yang memberikan kesaksian berdasarkan apa yang didengarnya dari orang lain. Sumber otoritas kesaksian kita sebagai saksi de auditu adalah Alkitab, yang adalah firman Allah, dan baptisan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menjadi meterai bagi kita yang diberikan kuasa untuk bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana tugas Allah Roh Kudus di dalam hidup kita adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes pasal 16 ayat 8. Jadi, amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus sebelum kenaikannya di surga, sejatinya bukan hanya merupakan tugas para rasul dan para murid lainnya yang sejaman dan berinteraksi dengan Tuhan Yesus Kristus, melainkan juga merupakan tugas kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Kristus, setelah mengetahui bahwa kita juga harus menjadi saksinya, maka mari kita lanjutkan dengan pokok isi dari amanat agung tersebut, yaitu untuk menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan ujung bumi itu jelas merupakan lokasi geografis, terutama untuk para rasul dan para murid pada zaman Perjanjian Baru. Namun, juga dapat dipahami sebagai suatu perlambang untuk area tertentu yang bersifat teologis. Sebab apabila tidak demikian, maka kita sekalian yang hidup pada zaman sekarang harus pergi ke lokasi geografis tersebut. Yerusalem bolehlah disebut sebagai rumah bagi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, yang meskipun berasal dari berbagai daerah, tetapi semuanya tetap berkumpul di sana sesuai perintah Tuhan Yesus Kristus sampai Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Jadi, secara teologis Yerusalem bisa juga dipahami sebagai rumah tempat tinggal kita dan seluruh anggota keluarga kita. Oleh karena itu, Injil juga harus diberitakan kepada mereka. Yudea merupakan wilayah selatan dari bumi Palestina, tempat bangsa Israel tinggal menetap, dan berseberangan dengan Galilea di wilayah utara. Yerusalem bersama-sama dengan banyak kota-kota lain di sekitarnya ada di wilayah Yudea. Jadi secara teologis seluruh Yudea juga bisa dipahami sebagai seluruh warga yang berada di sekitar kita. Bisa jadi itu termasuk para sanak saudara kerabat kita, atau para tetangga kita, atau siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita dan berinteraksi dengan kita. Oleh karena itu, Injil juga harus diberitakan kepada mereka. Samaria itu sejatinya merupakan wilayah orang-orang Yahudi campuran, yaitu orang-orang Yahudi yang kawin campur dengan bangsa asing. Sehingga orang-orang Yahudi asli yang sangat bangga dengan keyahudiannya sebagai umat pilihan Allah yang pasti selamat masuk surga,
menghindar untuk berinteraksi dengan mereka karena menganggap mereka sebagai bangsa yang tidak murni lagi sebagai umat pilihan Allah, sehingga bukan lagi merupakan sesama manusia, bahkan tergolong kaum yang najis. Meskipun Tuhan Yesus Kristus mengajar berkeliling di Galilea dan seluruh Yudea, tetapi dalam berbagai kesempatan ia juga menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang Samaria. Alkitab jelas mencatat bahwa Tuhan Yesus Kristus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Dan juga Tuhan Yesus pernah menyebut orang Samaria yang murah hati dalam salah satu kisah perumpamaannya. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Jadi secara teologis Samaria juga bisa dipahami sebagai orang-orang yang sering dianggap bukan sebagai sesama manusia, bahkan tergolong kaum yang najis. Bisa jadi itu adalah para pembantu rumah tangga kita, atau para gelandangan dan pengemis, atau para pelacur dan kaum marginal lainnya, yang secara status sosial ekonomi berada jauh di bawah kita, sehingga kerap terpinggirkan. Oleh karena itu, Injil juga harus diberitakan kepada mereka. Sampai ke ujung dunia. Ujung dunia itu lazimnya merupakan tempat yang jauh dan terpencil. Suatu tempat yang mungkin tidak pernah terpikir untuk dikunjungi oleh orang-orang. Apabila ujung dunia saja tercakup ke dalam lingkup amanat Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada tempat di seluruh dunia yang terluput dari lingkup amanat tersebut. Jadi secara teologis sampai ke ujung dunia juga bisa dipahami sebagai seluruh dunia yang merupakan rumah bagi segala bangsa. Meskipun Tuhan Yesus Kristus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, tetapi dalam berbagai kesempatan ia juga menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa-bangsa asing dari seluruh dunia. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus Kristus memuji besarnya iman seorang perempuan Yunani bangsa Sirofenisia yang anak perempuannya kerasukan roh jahat, sehingga kemudian Tuhan Yesus Kristus juga berkenan menyembuhkan anaknya tersebut ketika ia berada di Tirus yang merupakan wilayah bangsa asing. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Selain itu, Tuhan Yesus Kristus juga menyebut bait Allah sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Markus pasal 11 ayat 17. Hal ini menegaskan bahwa keselamatan itu bukan hanya milik bangsa Yahudi atau Israel saja, melainkan juga menjadi milik bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Oleh karena itu, Injil juga harus diberitakan kepada segala bangsa di seluruh dunia, tanpa memandang suku, bangsa, maupun bahasa. Inilah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus sebelum kenaikannya di surga, bagi setiap kita, supaya kita menjadi saksinya.